Halo, ketemu lagi dengan saya Eri. Oke, sekarang topik hari ini adalah kemarin kita kan sudah aktivasi account mahasiswa dan sekarang kita mau melihat apa aja sih pengumuman-pengumuman schedule dari ITB untuk calon mahasiswa baru di ITB. Lalu kemudian bagaimana cara membayar SPP. Itu yang mau kita telusuri di video kali ini. Oke, ikutin terus ya. BNI Mobile Banking, kita login seperti biasa. Lalu kemudian nanti di situ ada pembayaran, lalu biaya pendidikan. Nah, di sini kita akan pilih jenis layanan apa, itu pembayaran ya. Pembayaran, lalu pilih perguruan tingginya ITB, Institut Teknologi Bandung. Nomor billingnya sesuai dengan instruksi dari ITB ya. Kode 20201, lalu kode registrasi kita gitu seperti gambar di samping. Lalu di sini kita akan masukkan jumlah, ini hanya contoh aja ya, jumlah SPP kita. Lalu kita akan masukkan password untuk transaksi gitu. Nah, kalau kita mau membayar via ATM, dalam hal ini via ATM Mandiri ya kita bisa lihat instruksinya seperti ini. Kita pilih ke bayar, kita klik bayar, lalu kemudian itu ada pendidikan, kita klik. Oke. Kemudian kita masukin kode perusahaan atau institusi, dalam hal ini 10068 ya, TB. Lalu kita masukin nomor NIM. NIM di sini adalah sebenarnya nomor registrasi karena ini pembayaran yang pertama ya. Jadi nomor registrasi yang diberikan oleh ITB kepada kita ketika kita mendaftar ulang ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu ini bisa dipastikan juga instruksinya. Lalu kita ketik benar. Lalu tahun akademik, karena ini tahun akademik 2020 semester 1, kita tuh ketik 2021 gitu. Sesuai dengan format dari ITB. Lalu benar. Lalu kita akan sebutkan nominalnya. Nah, untuk doktor itu 15 juta. Jadi kita ketikkan saja 15 juta untuk nominalnya. Oke. Kemudian benar. Oke, lalu kita klik ya, satu ya, pilihan yang satu. Kita ketik angka 1, baru klik ya, artinya oke. Itu. Dan ini ada namanya, kelihatan nama saya di situ, kode registrasi saya, fakultas saya dan stratanya. Lalu ya saja. Ya, selesai. Ya, kita dapatkan struknya. Jadi kurang lebih seperti itu, simple sekali. Baik, setelah kita membayar uang kuliah gitu ya, kita akan melakukan namanya perwalian itu ya. Kita memilih mata kuliah apa aja yang harus kita ambil ya. Kita masuk ke Six ya, ke webnya Six. Di sini kita banyak akan melihat informasi-informasi kapan kita harus melaksanakan perwalian ya. Kemudian ada juga workshop mengenai penggunaan akun INA ya. Untuk mahasiswa ITB yang baru diterima itu ada semacam semacam kursus lah ya, kursus singkat bagaimana menggunakan. Kemudian di sini ada mengenai pengisian rencana studi, deadline-nya tanggal 13. Ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita melewati deadline ya. Kalau enggak kita akan dianggap 0 SKS. Oke, jadi kita masuk login dulu ke webnya Six ini. Right. Nah, account itu sendiri sudah diberikan melalui oleh ITB melalui email kita. Saya sudah punya accountnya, saya sudah punya password. Lalu setelah login, kita bisa perhatikan di sini ada banyak pilihan-pilihan. Contohnya kurikulum, ya. Kurikulum itu isinya yang mengenai mata kuliah apa aja yang harus saya ambil di semester 1, 2 atau 3 berikutnya di S3 ini. Nah, seperti ini kita bisa lihat semester 1 itu saya ada 3 mata kuliah wajib ya. Metodologi penelitian, kemudian filsafat, lalu tadi ujian kualifikasi. Semester 2 itu ada penyusunan proposal begitu ya. Ya, semester 3 juga kita bisa lihat di sini sampai semester 6 ada penelitian dan seminar kemajuan
1, 2, 3, dan 4, dan terakhir ujian disertasi tertutup ya. Jadi inilah mata kuliah yang harus saya ambil secara wajib. Di luar mata kuliah wajib tersebut akan ada mata kuliah pilihan juga gitu. Kenapa? Karena untuk S3 kita dibatasin atau minimum harus mengambil kurang lebih 42 SKS gitu. Jadi mata kuliah di sini yang ini saya tunjukkan itu belum 42 SKS. Jadi kita boleh mengambil mata kuliah lain untuk memenuhi 42 SKS tersebut. Nah, kita masuk ke bagian FRS ya, formulir rencana studi. Ini ada dosen wali saya, bisa dilihat. Sebenarnya saya sudah mengisi, ini mata kuliah yang saya ambil sepanjang semester ini ya, semester 1 saya di ITB. Ya, ada 4 mata kuliah. Lalu kemudian saya mengetikkan pesan kepada pembimbing saya, kepada dosen wali saya, alasan saya mengambil mata kuliah pilihan ini, misalnya begitu, atau komunikasi-komunikasi yang lain, itu bisa disampaikan di sini gitu. Jadi sangat interaktif. Kemudian nanti dosen yang bersangkutan bisa membalas chat kita juga di web 6 ini gitu. Jadi cukup interaktif dan sangat terstruktur ya. Jadi semuanya itu sudah ada. Tinggal kita mengikuti aja flow-nya. Jadi saya sudah milih 4 mata kuliah seperti yang di sini ya. Lalu saya sudah submit ya, kirim gitu. Lalu saya tinggal menunggu nanti persetujuan dosen wali saya gitu. Jika dia setuju, dia akan klik setuju, lalu dia mungkin akan berikan komen-komen tambahan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi saya udah bayar uang kuliah saya, lalu saya sudah melakukan perwalian, dan saya sudah di-approve sebenarnya perwalian saya gitu. Dan itu bisa nanti kita lihat di account 6 kita gitu. Jadi kalau seandainya saya kembali ke account 6 saya, ya kurang lebih seperti ini, saya ketikkan dulu. Oke, nah di sini ya, seperti biasa ada informasi-informasi terkait penerimaan mahasiswa baru. Ada pengarahan mahasiswa baru tahun 2020 itu tanggal 19 Agustus. Lalu kemudian ini ada informasi-informasi lain yang berkaitan dengan mahasiswa baru. Oke, jadi kalau saya login dengan INA. Ini account INA sudah diberikan oleh ITB ke email kita masing-masing. Jadi kita tinggal pakai saja. Kita bisa merubah juga passwordnya sesuai dengan keinginan kita. Ini kalau saya login ya, koneksi internet saya agak lambat nih. Oke, jadi kita akan lihat, tadi kan saya sudah mengsubmit, saya sudah berkomunikasi juga dengan dosen wali saya mengenai mata kuliah yang saya ambil. Jadi kalau saya klik ini ada rencana studi dan perwalian, Anda bisa perhatikan di sini statusnya persetujuan dosen wali sudah dicentreng hijau. Nah, pengesahan KSM ini kalau kita belum bayar uang kuliah gitu, itu dia akan di disable gitu, belum hijau. Tapi kalau kita sudah bayar uang kuliah, dia dicentrang, lalu kemudian nanti di sini di bawah ada namanya download KSM. Tapi kalau kita belum bayar uang kuliah, ini download KSM-nya itu di disable, nggak bisa gitu. Jadi kita harus bayar uang kuliah dulu. Nah, ini 4 mata kuliah yang saya ambil untuk semester ini, ada 4 mata kuliah ya, dan itu sudah disetujuin. Nah, kemudian bisa Anda perhatikan di sini saya mengirimkan semacam teks ya ke dosen wali saya, lalu bisa Anda lihat ada balasan dari dosen wali saya mengenai mata kuliah saya gitu, lalu saya sudah balas juga. Jadi sangat interaktif banget web 6 dari ITB ini. Oke. Jadi kalau seandainya saya download KSM, ini KSM ini adalah kartu kita ya, bahwa kita sudah sah mengambil mata kuliah itu. Nah, kurang lebih isinya seperti ini. Ada informasi-informasi saya, nama saya, kemudian jurusan, program studi ya, mata kuliah yang saya ambil. Oke. Nah, kemudian ini sudah sah ya. Ini harus kita simpan sebagai bukti ya, bahwa kita sudah mengambil gitu ya. Ada sudah bukti mengambil mata kuliah ini. Ini bukti buat kita. Jadi kita harus simpan ini baik dalam bentuk soft copy ataupun hard copy gitu ya. Jadi jangan sampai hilang gitu. Oke, teman-teman. Jadi
sebenarnya itu aja sih, simple. Semuanya di ITB itu benar-benar sudah terstruktur. Kita tinggal mengikutin aja apa saja instruksi dari ITB gitu, dan semuanya itu selalu diposting di akademik ITB ACID ini gitu ya, atau SIX ya, itu ada di situ gitu. Nah kemudian kalau mengenai jadwal perkuliahan, saya pergi ke kelas ya, oke. Lalu di bagian kelas itu saya klik di bagian menu jadwal kuliah, itu ada jadwal kuliah kapan saja gitu kalau kita mau mengecek perkuliahan kita ya. Contohnya misalnya saya mengambil mata kuliah pilihan di Sains Kebumian tadi, itu mata kuliahnya adalah seismologi global. Dosennya adalah Bapak Andridian ya. Kemudian bisa dilihat di sini jadwalnya hari Kamis ya, mulainya itu dari tanggal 27 Agustus jam 13 sampai jam 15 ya, jam 1 sampai 3 sore ya. Kalau ditampilkan semua itu sampai kelihatan 3 Desember 2020 itu adalah akhir dari perkuliahan gitu. Itu aja informasi dari saya. Doakan saya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke? Bye.